Namun sebelum lanjut, mari bersama tebar syiar Islam dengan klik tombol subscribe, like, and share untuk berbagi informasi bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dipertemukan. Pertemuan ini sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menciptakan alam semesta, lalu Allah perintahkan kepada qalam. Allah bersumpah demi qalam, pena, nun wal qalami wa ma yasturun. Mudah-mudahan pertemuan kita ini termasuk pertemuan yang mendatangkan rahmat dan barakah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Islam itu agama yang tidak hanya mengatur tentang masalah ritual. Karena ada orang beranggapan yang penting sudah sholat, yang penting sudah baca Quran, maka urusan selesai. Lalu dia menyakiti hewan, menyiksa binatang, bahkan menikmati. Ada sebagian orang yang menikmati melihat binatang itu tersiksa. Sampai hari ini. Orang barat itu sampai hari ini main tombak ke pundak banteng, dibuat dia menjadi marah dengan kain merah. Setelah dia mengamuk, letih, lalu puncaknya disakiti. Dan mereka menikmati itu. Maka pencinta hewan di Eropa menentang itu. Tapi masih tetap berlanjut karena yang suka juga banyak. Nah, Islam, kalau orang belajar tentang Islam ini secara mendalam, dia akan lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW itu betul-betul wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kedatangan Nabi itu menjadi rahmat bagi semesta alam. Tidak boleh menyiksa binatang dalam Islam. Jadi menyikapi binatang ini ada dua kelompok di dunia ini. Satu kelompok menikmati untuk menyiksa binatang. Ada yang membakar binatang, ada yang membunuh binatang dengan cara kejam, ada yang menyiksa binatang. Satu kelompok lagi sampai tidak mau memakan binatang. Hewan itu tidak mau dimakan. Akhirnya dia cuma makan sayur-sayuran aja. Sahabat-sahabat kita dari vegetarian. Sedangkan Islam ini kelompok tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kamu kelompok yang pertengahan. Dalam Islam boleh memakan binatang. Kulu, makanlah. Tapi cara makannya disembelih dulu. Dan menyembelihnya juga halus. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kamu membunuh, bunuh dengan baik. Bagaimana membunuh dengan baik? Sekali pukul mati. Mukul lalat, misalnya lalar. Atau memukul ular, atau memukul kalajengking. Di antara yang disebutkan secara teks dalam hadis, uqtulul aswadaini fi shalah. Bunuhlah dua yang hitam. Walaupun kau sedang salat. As-su'ban, ular, wal aqrab, kalajengking. Karena dia memang berbahaya. Bisanya itu bisa mematikan orang. Ada bisa yang disalurkan melalui gigi taringnya seperti jarum suntik. Ada lubangnya di ujung gigi taring itu. Lalu kemudian ketika mengena ke pembuluh darah, masuk dia ke dalam, mengalir sampai ke jantung, membeku dia. Itu sakitnya luar biasa. Kalau sampai dia ke jantung, orang bisa mati. Maka karena mudaratnya yang luar biasa, boleh dia dibunuh. Tapi sekali pukul mati. Tidak boleh kita siksa dia. Begitu Islam hebatnya. Lalu kemudian kalau yang modelnya disembelih dimakan, idza dzabhtum fa ahsinuz dzabhah. Kalau kamu nyembelih, sembelih dengan baik. Falyuhidda syafratahu, tajamkan pisaunya, wal yurih dzabihatahu. Dan binatang yang disembelih itu buat dia mati dengan tenang. Jangan pisaunya tumpul, tidak boleh disembelih dengan tulang, tidak boleh disembelih dengan pisau yang tidak diasah. Bahkan tidak boleh mengasah pisau di depan mata hewan itu. Jadi Islam itu begitu detail, begitu halus mengajarkan kita. Ini umat Islam harus menjelaskan ini kepada alam semesta, kepada saudara-saudara kita non-muslim, supaya dia tahu Islam itu bukan teroris, Islam itu bukan fasis, Islam itu bukan ekstremis, Islam itu bukan kanibal, Islam itu bukan barbar. Itu adalah labeling, dilabelkan orang.
Fitnah yang luar biasa. Makanya sebetulnya apa yang terjadi pada hari ini, bagaimana peledakan gedung 11 September, lalu kemudian karikatur Denmark, disusul kemudian apa yang dilakukan Macron. Kalau saya melihat itu rencana Allah untuk memberikan iklan gratis buat Islam. Setelah seminggu berlalu, apa yang kita lihat hari ini? Ternyata orang Perancis mulai mencari-cari Islam. Ketakutan-ketakutan dimulai dengan Samuel Huntington mengatakan akan ada clash civilization. Benturan dua peradaban, peradaban barat dan peradaban timur. Peradaban barat yang tidak percaya kepada Tuhan dengan filsafatnya. Peradaban timur, Islam yang percaya kepada wahyu bahwa akal ini lemah. Lalu kemudian untuk menemukan kebenaran yang hakiki dibawa oleh nabi-nabi yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini nanti pasti ditunjukkan Allah. Sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan tunjukkan. Saya yakin dan percaya, keyakinan saya mendalam bahwa pencinta-pencinta hewan akan mencari, menggali ajaran Islam. Ketika dia menemukan bagaimana membunuh binatang dengan cara yang benar, bagaimana menyembelih binatang dengan cara yang betul, syar'i sesuai syariat Islam, di situ mereka akan berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia ya Allah. Tidak boleh menyiksa hewan yang tidak menyakiti. Ketika Nabi dengan sahabat sedang musafir, lalu ada salah seorang itu mengambil api, dia nyalakan di bawah sarang semut. Melihat semut itu berlarian, mungkin dia ada satu kenikmatan melihat semut itu berlari-lari. Maka melihat itu Nabi marah. Apa kata Nabi? La yu'azzibu binar illa rabbun nar. Tidak boleh menyiksa dengan api kecuali Rabb, Allah pemilik api. Bagaimana pasukan bala tentara? Dalam Al-Quran ada satu surat namanya surat An-Namal, surat semut. Ada surat An-Nahl, surat An-Nahl, madu, lebah, surat lebah. An-Namal, semut. Beda mim dengan ha. An-Namal, semut, An-Nahl, lebah. Panglima pasukan semut berkata kepada seluruh semut-semut, udkhulu masakinakum. Hai pasukan semut, semua semut masuk ke sarang-sarang kalian. Karena pasukan Sulaiman sedang lewat. Ketika itu Nabi Sulaiman menyuruh seluruh pasukannya, stop, jangan berjalan. Berikan waktu kepada semut untuk masuk ke sarang-sarangnya. Mungkin sebagian orang akan mengatakan ini kisah Nabi Sulaiman seperti dongeng-dongeng saja. Nanti sebelum hari kiamat dibuktikan, ditunjukkan Allah Ta'ala bahwa mereka punya kehidupan. Jadi acara flora dan fauna, ada satu televisi di TV kabel itu kalau kita lihat 24 jam ceritanya tentang hewan, tentang binatang, tentang serangga. Uniknya, yang punya konsep itu Quran, Islam. Tapi yang meneliti bahwa semut punya kehidupan, itu justru orang-orang barat. Jadi mereka itu sebetulnya sudah berakhlak, sudah berilmu, sudah bersih. Tinggal satu saja lagi, bersyahadat. Dan iklan yang dilakukan oleh barat ini hari ini mencaci maki Islam, itu sebenarnya dibalik itu semua hikmahnya, cara Allah Ta'ala. Bad news, berita buruk, itu sebenarnya dibalik itu ada good news, berita bagus. Orang justru mencari-cari. Karena kalau tidak orang akan cuek saja. Tapi begitu difitnah Islam ini agama, membunuh selain diri dia adalah salah, pancung kepalanya dengan karikatur, na'udzubillah, digambarkan kepala Nabi itu bom yang siap meledak. Maka nanti akan ditunjukkan Allah. Allah berjanji, sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami di atas semesta alam. Hatta wa fi anfusihim, bahkan di dalam diri mereka ada tanda-tanda kebesaran kami. Hatta yatabayyana lahum annahul haq. Sampai jelas bagi seluruh manusia ini bahwa Allah itu maha benar dan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW itu adalah ajaran yang benar. Lalu kemudian ada hewan-hewan ini yang tidak dimakan tapi dipelihara. Di antaranya adalah kucing. Kucing itu disebut dengan at-tawafun wa tawafat, binatang yang lalu lalang. Tawaf artinya berkeliling. Dia berkeliling di rumah kita. Dijelaskan dalam hadis tentang seorang perempuan yang rajin beribadah, rajin qiyamul lail, rajin berzikir, tapi ternyata dia tidak memberi makan kucing. Maka disebabkan itu dia masuk ke dalam neraka. Sebab apa? Tak ada kasih sayang dalam hatinya. Berarti ibadahnya palsu. Karena orang yang beribadah kepada Allah, pasti dia sayang kepada makhluk ciptaan Allah. Makanya kalau menyampaikan hadis tentang anjing, sampaikan juga tentang kucing. Bagaimana tentang anjing? Najis, kotor. Lalu kemudian ada seorang perempuan yang juga kotor karena dia wanita tunasusila. Dan dia mengambil air dalam sepatu kulitnya juga yang kotor karena itu tapak kakinya. Sepatunya kotor, perempuan itu kotor perbuatannya, dan anjing itu juga kotor, najis. Dan ini cerita sebelum Nabi Muhammad SAW pada zaman Bani Israel.
Lalu dia ambil air dengan sepatunya yang kotor, dia tumpahkan ke dalam mulut anjing yang juga kotor. Yang memberikan minum itu pun perempuan yang kotor. Tapi lalu kemudian Allah menurunkan rahmatnya. Sahabat bertanya kepada Nabi, lihatlah bagaimana sahabat itu rasional. Sahabat itu bukan hanya dengar, ngangguk, ya, enggak. Sahabat itu rasional, sahabat bertanya. Mereka orang-orang yang cerdas. Apakah kalau kita memberi sesuatu kepada binatang itu ada pahalanya ya Rasulullah? Kata Nabi, likulli kabidin rotbin sadaqah. Setiap hati yang basah, maka ada nilai sedekah. Maksud hati yang basah itu makhluk hidup. Anjing itu juga makhluk hidup. Maka ketika kita beri dia makanan, kita beri minum, maka sesungguhnya ini sebagai satu contoh. Walaupun setelah ajaran Islam memelihara anjing, maka kalau dia bukan untuk berburu makanan, bukan pula untuk menjaga kebun, hanya untuk hobi saja, dikurangi pahalanya satu hari sebesar bukit Uhud. Manaqatana kalban. Siapa yang memelihara anjing. Tapi poin yang mau saya ambil adalah bagaimana ajaran Islam memperhatikan 3 aspek hewan. Pertama, hewan yang dimakan, sembelih dengan baik. Yang kedua, hewan yang berbahaya, berbisa, pukul dengan baik. Sekali pukul mati. Yang ketiga, hewan yang tidak bisa dimakan, tapi dia dipelihara, maka beri dia makan. Kalau dia modelnya dikurung, pakai sarang, beri dia sarang, sangkar yang besar. Ini semua ikan, kasih dia airnya bersih, makanannya cukup. Begitulah Islam mengajarkan. Maka nampaklah kedatangan Nabi Muhammad SAW itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dulu orang kafir musyrik jahiliyah itu ada ternaknya, kambingnya, sapinya yang telinganya itu digunting. Di antara sapi yang banyak itu ada yang digunting telinganya untuk persembahan kepada berhala yang disebut dengan ansab. Innamal khamru, khamar, arak, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala. Sebelum disembelih dikasih tanda dulu, ini telinganya sengaja digunting, nanti kalau sudah besar untuk disembelih untuk berhala. Wal azlam, mengundi nasib. Rijusun, najis. Min amali syaitan, perbuatan syaitan. Fajtanibuh, jauhi. Tak boleh. Menyiksa-menyiksa itu tidak boleh. Dalam Islam ini luar biasa. Datanglah seorang sahabat menangkap anak burung. Lalu anak burung itu dia bawa pulang. Nabi tahu mendengar cerita itu. Apa kata Nabi SAW? Kembalikan anak burung itu kepada induknya. Karena induknya sedang mencari-cari anaknya. Dan saya pribadi dulu tinggal di kampung, pulang dari sekolah sore pergi ke tempat semak-semak belukar mencari nampak sarang anak burung. Tak boleh. Kalau membawa sarang anak burung pulang ke rumah, suruh antarkan lagi pulang. Setelah besar, setelah sekolah belajar hadis, saya baca hadisnya. Oh, ternyata orang tua mengajarkan dengan baik. Dulu saya suka juga. Sempat saya beli 1 ekor burung serindit berwarna hijau, cantik. Saya letakkan di dalam sarang. Sampai akhirnya satu hari saya gantung di atas pohon jambu. Pulang saya sekolah, saya lihat dikerubungi semut angkrang. Lalu saya buka itu sangkarnya, saya keluarkan semua angkrang itu, saya bersihkan dengan air. Berhari-hari saya merasa berdosa. Berarti saya sudah menyiksa dia, sudah mengurung dia. Akhirnya saya bukakan, saya lepaskan terbang. Sejak itu tak pernah lagi saya memelihara, karena saya anggap hanya menyiksa saja. Tapi saya tak menyalahkan. Bagi yang suka, dulu di Az-Zikra ketika almarhum Ustaz Arifin Ilham masih hidup, banyak sekali burung-burung dilepaskan di sangkar yang besar. Baik, bagus. Adapun binatang yang berbisa, binatang yang mengerikan, yang kadang-kadang binatangnya makan daging, dia makan ikan asin. Binatang itu makan 1 bulan daging 10 kilo, sementara anak yatim dia kasih beras 1 kilo. Tidak seimbang antara amal ibadah dengan hobinya. Sementara yang akan dia bawa menghadap Allah SWT, yang untuk anak yatim itu. Kalau dia berikan itu, dia pelihara singa, dia pelihara ular piton, maka apa manfaatnya? Kalau hanya memperturutkan hawa nafsu, hobi-hobi yang ekstrim. Apalagi sekarang memelihara ini hanya untuk konten saja. Na'udzubillah. Betapa kita ini dihabiskan oleh hobi, memperturutkan keinginan-keinginan, dan keinginan itu akan terus aneh-aneh. Makin hari makin aneh. Berawal dari memelihara ini, lama-lama ingin memelihara. Na'udzubillah. Lalu akal kita ini, pikiran kita ini, mindsetnya mesti diluruskan. Lebih baik kita arahkan kepada menyantuni anak yatim, fakir miskin, membuka sekolah tahfiz, sekolah untuk du'afa. Itu, karena kalau tidak ini kepala akan diarahkan kepada sesuatu yang unik-unik, yang aneh-aneh. Apalagi setan.
Dan kalau saya pikir juga, kenapa ide-ide setan itu bisa subur di kepala sebagian orang? Mungkin juga karena uang itu uang haram. Karena uang haram itu ke haram juga perginya. Namanya duit hantu dimakan setan. Kalau duit itu halal, pasti ke halal juga perginya. Jadi satu sisi, Ustaz Somad, ini kenapa orang hobinya aneh-aneh, unik-unik? Kenapa tidak terpikir sama sekali dia untuk buka sekolah tahfiz, menyantuni anak yatim, menyekolahkan fakir miskin? Kenapa malah habis uang ini? Iya karena memang datangnya dari tempat yang haram, ya perginya ke haram juga. Begitu cara Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara yang ingin menyelamatkan hatinya, menyelamatkan pikirannya, supaya sinkron antara amal dengan perbuatannya itu diridhai Allah, atib mat'amak, jaga makananmu. Jaga makananmu, jaga cara mencari nafkah dan lain sebagainya. Nah, ini tentang hewan.